Hai guys, di video kali ini aku bakalan keluh kesah penggunaan Aerox dari mulai penggantian ini USD shocknya menggunakan NUI atau NUI. Ini shocknya kurang lebih udah sekitar 2 tahunan ya. Terus bagian belakang juga dia udah pakai dari KTC ya, KTC yang versi bisa di adjust, pokoknya versinya lupa gua versi apaan, pokoknya bisa diatur. Nah, mulai dari ini bisa dinaik turunin, bisa disetting keempukannya, sama klik reboundnya bisa diatur juga. Ini harga sekitar 800 ribuan. Terus juga di bagian atas sana ada yang namanya gas spontan dari KTC juga. Ini harganya 250, cuman gak tahu yang asli atau yang enggak, soalnya sekarang juga yang 150 tampilannya udah sama ya, sama kayak gini. Mungkin beda-beda tipis lah, beda dikit. Terus di sini ada yang gak terlalu penting bagi sebagian orang, tapi di sini gue penting juga. Nah, ini pakai tambahan ya, stang bar tambahan, fungsinya buat naro, buat holder gelas sama holder ponsel. Holder ponsel dari Gupet 30 yang bisa diatur sampai di 600 mm atau 10 cm ya, paling kecil 60 mm. P30 lumayan lah. Ini dari Motolov, cuman nggak terlalu awet guys. Ini udah retak-retak lagi, dan ini bekas lem sisaan. Sebenarnya yang di lem kayak gini emang udah retak, terus dikasih lem aja tambahan kayak gini biar lebih kuat lagi, tapi di sebagian sampingnya dia udah mulai retak lagi kayak gitu. Kalau ini cover radiator dari NSA Performance, jadi dia pakai yang spinner. Ini bisa nyala muter, cuman nggak terlalu kenceng ya. Kalau kita pakai buat jalan tuh dia muternya tidak seperti ini guys. Nah, nggak kenceng kayak gini. Mungkin kalau segini ya, kalau kita pakai buat motoran ya mungkin lumayan lah buat tampilan doang. Kalau keamanan udah tentu nggak terlalu aman ya, karena bisa dilihat di atas ini udah belang. Mungkin lama-lama yang hitam ini bakalan kejemur dan warnanya bakalan pudar kayak gini. Soalnya kan kalau orinya dia tuh ngetutup sampai sini ya, sampai tutupnya ketutup sama cover radiator yang original. Kalau pakai ini dia cuma di sini doang. Itu juga kurang presisi sedikit, tapi ini aman banget untuk tampilan. Kalau kalian ngejar look, ini udah mantep banget. Mulai dari video shockbreaker, kalau aku lihat di sini ternyata udah 3 tahun lalu ya dia upload. Pertama kali itu di mungkin tahun 2022an. Pertama kali pakai shock USD. Sampai sekarang sih masih aman, cuman kadang nggak enak itu nggak tahu bagian komstir atau bagian shocknya kayak berat gitu ya pas dibawa. Buat apalagi di jalan-jalan yang nggak rata, itu kayak berat ke kanan atau berat ke kiri atau beloknya agak susah. Itu bisa dari shock, bisa juga dari komstir. Cuman setelah di setel kemarin shock komstirnya dikit-dikit dikencengin, udah mulai enakan, walaupun gak seenak saat pertama kali pakai. Cuman kalau kamu tertarik sama model shock yang kayak gini ya, dia bikin menjadi lebih gede, lebih gagah kayak gitu, lebih kekar lah. Cuman nanti ketika perawatan ini kan di sini ada seal ya, di atas ini sealnya itu kurang tahu ya untuk penggunaannya tuh yang sama dengan part originalnya tuh ukuran berapa, karena diameter karetnya beda-beda kan. Kalau yang ori biasanya sama dengan merek-merek sebelah atau dengan tipe-tipe motor-motor yang lain. Kalau ini lebih gede dan diameternya mungkin cukup sulit ditemukan guys. Kalau misalkan terjadi kebocoran seal, ini sih masih aman ya, 3 tahun masih aman kayak gini. Penggunaan beban gak nyampe 200 kilo, mungkin 150 juga jarang. Motornya juga jarang pakai, masih aman lah. Aku pernah bikin video juga di-upload di Shopee kalau nggak salah. Terus ada yang komen soal lampu ini, katanya dia mentok ke lampu atasnya, padahal ini gak mentok ya, soalnya di dalam sini udah kopong guys. Nah, ini juga bawaannya kan ada sirip ke belakang, siripnya dilepas, dicopot, diganti sama bekas lampu kayak gini, jadi bikin aman. Ini kalau ke atas dia tuh gak bakalan mentok. Terus kita beralih ke KTC ini ya, untuk shock belakangnya. Ini kalian tinggal sesuaikan aja. Misalkan berat sendiri berapa, terus kalau boncengan berapa. Seringnya boncengan atau sendiri, soalnya beda setelan bakalan beda juga. Ini lumayan buat diputer-puter ya. Kalau ini biasanya di 8 atau 13, ini 13 klik. Yang atas ini di 8 ulir atau 11 ya, lupa pokoknya. Sesuaikan aja sama tinggi berat badan. Kalau tinggi enggak ya, sama berat badan atau total sama yang dibonceng. Tapi kalau setelan empuk biasanya dia agak oleng ketika dibawa buat miring-miring. Walaupun kalau buat sendiri lebih enak yang empuk ya dibandingkan dengan yang keras. Terus bagian kolong sini kalau punya gue ini udah pernah dibongkar magnetnya, spoolnya. Jadi dibersihin ya. Setelah mungkin 5 tahun akhirnya kena kode 12, soketnya diganti kayak gini guys. Nah, ini pakai soket seperti ini, diganti sendiri di rumah ya, soalnya ini kejadiannya juga di rumah.
Pas lagi mau masukin motor, habis dibawa keluar tiba-tiba muncul kode 12, terus dilihat soketnya emang gosong. Pernah pakai sikring tapi ternyata kurang gede kabelnya, terus setelah itu diganti sama kabel yang lebih gede. Terus ini di lakban sama lakban hitam. Sebelumnya pakai ini doang nih, pakai yang merah-merah kayak gini jaring, cuman takut kemasukan air jadi di lakban hitam dirapetin kayak gitu. Oh ya, tips kalau pengen pakai KTC model ini, di bagian sini kan ada karet nih, bantalan karet. Tinggal dilihat aja ya, pertama kali dicobain sampai mana dia main shocknya ini sampai sini atau sampai bawah. Tinggal dikencengin sesuai dengan ini ya. Ini kalau sampai bawah berarti dia terlalu empuk. Ini kalau di sini masih di atas berarti nggak main, jaraknya tuh tidak main ya. Untuk shock USD ini ada yang bilang di ini bagian speedometernya tuh nggak fungsi. Padahal kalau ini fungsi normal ya. Kalau nggak fungsi kemungkinan ada yang error di bagian sini, coba dibersihin aja. Atau bisa juga sikringnya perlu diganti guys. Kalau ini masih aman ya, alhamdulillah. Wah, ini udah mulai karatan cuy. Kemarin udah pernah dicat warna hitam, tapi ini mulai karatan lagi. Untuk selebihnya standar lah motor Aerox kayak gimana. Segitu dulu aja video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya guys.